Industri tembakau di Indonesia itu unik banget ya, penuh paradoks. Di satu sisi ini adalah mesin ekonomi yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, industri ini terus-terusan dihimpit sama tekanan regulasi yang makin hari makin ketat. Nah, gimana para pemain di dalamnya bisa bertahan? Dan apa yang baru aja terjadi sampai bisa mengubah peta permainannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar kebayang segede apa industrinya, coba deh lihat angka ini. 300 triliun rupiah. Itu kontribusi pajak dan cukai dari industri rokok ke negara kita setiap tahun. Angka ini nunjukin betapa vitalnya industri ini sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara. Nah, kutipan ini ngena banget. Benar-benar merangkum inti masalahnya. Ini bukan lagi soal bikin rokok aja, tapi ini soal gimana caranya beroperasi di tengah lautan peraturan yang datang dari kiri kanan, menciptakan dilema yang gak ada habisnya antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan kesehatan publik. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari paradoks besar di industri ini, terus kita lihat dua kekuatan yang ngejepit mereka, kita bedah studi kasus Wismilak, lalu kita bahas perubahan kebijakan besar yang jadi angin segar, dan terakhir kita coba terawang gimana masa depan industri ini. Jadi mari kita masuk ke tantangan utamanya. Bayangin aja, perusahaan-perusahaan ini tuh kayak lagi kejepit. Benar-benar dihimpit dari dua sisi yang sangat berbeda, tapi sama-sama kuat. Nah, ini dia dua penjepitnya. Di satu sisi ada tekanan fiskal. Gampangnya cukai rokok. Sejak 2019 itu naik terus, dan angkanya nggak main-main loh. Cukai itu bisa makan 70-80% dari total biaya produksi. Gila kan? Ini yang langsung bikin untung perusahaan kegerus, dan harga rokok di warung jadi makin mahal. Terus di sisi lain ada tekanan non-fiskal lewat PP 28 tahun 2024. Ini isinya aturan-aturan operasional. Nggak boleh jual rokok ke anak di bawah 21 tahun, nggak boleh jualan dekat sekolah, iklan cuma boleh tayang tengah malam, bahkan ada ancaman nanti kemasannya dibikin polos. Jadi tekanannya double. Akibat dari harga yang makin mahal ini, muncullah fenomena kunci yang disebut down trading. Sederhananya gini deh, kalau rokok premium favorit Anda harganya jadi selangit gara-gara cukai, Anda kan kemungkinan besar nggak langsung berhenti merokok, tapi malah cari merek lain yang lebih ramah di kantong. Nah, perilaku konsumen inilah yang jadi kunci buat memahami strategi perusahaan selanjutnya. Sekarang, kita coba lihat gimana satu perusahaan spesifik, yaitu PT Wismilak Inti Makmur atau WIM, bisa nggak cuma bertahan tapi juga berkembang di tengah situasi sulit ini. Kisah mereka ini studi kasus yang menarik banget soal strategi dan adaptasi. Ini dia pemain utama kita. Wismilak ini secara strategis menempatkan diri sebagai produsen tingkat 2 atau tier 2. Maksudnya apa sih? Artinya, tarif cukai yang mereka bayar itu lebih rendah dibanding para raksasa industri kayak Sampurna atau Gudang Garam. Posisi inilah yang jadi keunggulan kompetitif utama mereka. Kalau kita bedah bisnis mereka, kelihatan jelas di sini, sigaret kretek mesin atau SKM itu jadi tulang punggung pendapatan mereka, nyumbang hampir 75% dari total penjualan. Di segmen inilah mereka paling jago. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Strategi utama Wismilak itu nyambung banget sama fenomena down trading yang tadi kita bahas. Mereka ngelihat tren konsumen ini bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai sebuah peluang. Dan ini adalah ilustrasi brilian dari strategi mereka. Mereka tetap pertahankan merek premiumnya, Diplomat, buat pasar kelas atas. Tapi, di saat yang sama, mereka luncurkan Diplomat Evo, produk yang rasanya modern dan harganya lebih kompetitif. Ini sengaja dirancang buat nangkep konsumen yang lagi pindah dari merek-merek yang lebih mahal. Bener-bener strategi dua kaki yang cerdas. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Wismilak juga melakukan diversifikasi ke bisnis filter rokok. Ini langkah jaring pengaman yang cerdas banget. Bisnis ini ngasih mereka pendapatan yang stabil dan nggak terlalu terpengaruh sama naik turunnya penjualan rokok. Mereka bahkan punya ambisi global loh, mau ekspor filter ke Eropa, Kanada, sampai Timur Tengah. Nah, setelah bertahun-tahun rasanya seperti ditekan terus-menerus, datang sebuah berita yang nggak terduga dan jadi titik balik buat seluruh sektor. Sesuatu yang ngasih ruang buat napas lega. Momennya datang di akhir tahun 2025. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, bikin pengumuman yang gaungnya terasa ke seluruh industri. Sebuah kebijakan yang cukup mengejutkan pasar. Coba kita lihat lini masa ini. Setelah naik, dan naik terus setiap tahun sejak 2020, pemerintah bikin keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun 2026, nggak akan ada kenaikan tarif cukai. Wow! Keputusan ini ibaratnya menekan tombol pause untuk tekanan fiskal yang selama ini menghimpit industri.
Jadi, apa sih dampak nyatanya? Buat produsen, ini jelas kesempatan buat bernapas, memulihkan margin keuntungan, dan menstabilkan harga, yang harapannya bisa memperlambat penurunan penjualan. Tapi mungkin yang paling penting, ini bisa mengurangi insentif konsumen buat beralih ke rokok ilegal yang memang jadi masalah besar yang coba diberantas pemerintah. Dengan adanya angin segar ini, gimana lanskap industri ke depan? Ini bukan berarti semua masalah hilang ya. Ini lebih seperti sebuah babak baru, aksi penyiimbangan antara kelegaan yang didapat dan resiko yang sebenarnya masih terus membayangi. Oke, mari kita rangkum potret Wismilak. Di satu sisi, ada pilar-pilar kekuatan mereka. Ketahanannya sebagai pemain tingkat 2, dividennya yang kuat, diversifikasi filter sebagai jangkar, dan tentunya kebijakan cukai 2026 sebagai angin pendorong. Tapi, nah ini tapinya, awan risiko dari peraturan non-fiskal PP 28 2024 itu masih ada. Jadi inilah gambaran lengkapnya. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup. Industri tembakau sekarang dapat jeda dari tekanan fiskal. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan menggunakan ruang bernapas ini untuk berinovasi dan mengatasi tantangan regulasi kesehatan yang masih ada, atau jangan-jangan ini cuma ketenangan sesaat sebelum badai regulasi berikutnya datang menerjang? Ini pertaruhan besar yang akan menentukan masa depan industri ini.